Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif, guys. Ya, saya udah lama vakum di YouTube ya, terutama mengenai seleksi ASN ya. Di sini dulunya ada PNS yang ramai, sekarang P3K yang ramai. Nah, bagi teman-teman yang kemarin mengikuti seleksi P3K tahun 2021, nah, kemungkinan besar akan berpeluang di tahun 2022. Nah, banyak sekali channel-channel yang menginfokan mengenai P3K. Pas diklik itu kita lihat di situ cuma hanya menampilkan berita-berita yang ada di Google dan lain sebagainya. Nah, gue pengen menampilkan data yang benar-benar sudah tertata, yang udah gue tata, sehingga teman-teman nggak bingung mendengarkan dan gak bingung untuk menyaksikan sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh pembawa informasi ini mengenai P3K, dan sumbernya dari mana, apakah valid atau hanya mencari dari Google saja yang belum tentu jelas kebenarannya. Nah, oke, langsung saja saya pengen bagian informasi yang mungkin dibutuhkan bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang perkembangan P3K di tahun 2022. Oke, sebelum ke sana jangan lupa like dan subscribe, guys, channel Pak Arif, biar jangan lupa suker apa sih deh? Subscribe. Subscriber, nah jangan lupa subscriber, guys, YouTube-nya tambah banyak subscriber dan viewersnya ya. Jadi nanti ke depan gak cuma PNS-an aja, gue pengen nyobain di konten-konten yang lain ya, biar nggak sepaneng, guys, gitu kan. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya gue dapat informasi ini dari Instagram dari Ditjen GTK Kemendikbud, guys. Jadi beberapa hari yang lalu ya, tepatnya pada 12 sampai 15 Juli 2022, itu beberapa ya orang atau pegawai Kemendikbudristek itu melakukan koordinasi, guys. Koordinasi tentang apa? Tentang sinkronisasi dengan beberapa Pemda atau pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu se-Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB, dan Sulawesi Utara di Surabaya ya, yang intinya dia ingin membicarakan tentang apa gitu kan. Nah, intinya jadi koordinasi itu berbicara tentang kebutuhan guru tahun 2022 ini nanti akan dibuka kembali, dengan catatan nanti guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 dia nanti akan mendapatkan prioritas. Jadi skemanya nanti berbeda dengan skema yang tahun 2021. Di tahun 2021 itu kan ada skema 1, skema 2, skema 3 ya, atau tes tahap 1, 2, dan 3. Nah, nanti tes tahap 3-nya yang akan digelar ternyata di-cancel atau diganti peraturannya dengan peraturan yang baru, melihat hasil dari evaluasi tes yang kedua ya. Jadi dimungkinkan tidak akan ada tes tahap 3, tapi langsung diangkat menjadi guru ASN P3K di tahun 2021. Nah, jadi Bu Nunuk Suryani ya, selaku Sesdikjen GTK Kemendikbudristek itu sebenarnya melakukan koordinasi di beberapa Pemda di Indonesia ya, dari bagian barat, tengah, dan timur Indonesia, yang intinya si Ibu Nunuk itu memberitahu kepada Pemda kalau si Kemendikbud ini sebenarnya membuka kuota 1 juta guru nih tahun 2021 namun yang mengajukan Pemda pada saat itu hanya sekitar 500 atau 600 ribu, makanya masih ada kuota atau slot ya. Jadi sisanya itu ya nanti yang diprioritaskan terlebih dahulu, atau yang 193.994 peserta ini yang telah lulus passing grade, dia akan diutamakan lolos di tahun ini ya. Ya, misalnya ya di kota A misalnya ada formasi 200, sedangkan yang lulus passing grade 150.
Nah 150 nanti dia akan jadi guru ASN langsung ya, karena dia udah passing grade. Sisanya yang 50 yang belum ada kursi atau belum ada yang menempati itu nanti akan diisi oleh para rekrutmen baru yang akan mendaftar di tahun 2022. Jadi persaingan 50 kursi akan diperebutkan oleh guru honorer yang belum lulus, guru swasta, lulusan PPG, dan lulusan THK 2. Nah, masing-masing itu punya nilai yang berbeda kalau dari tes yang dilakukan di tahun 2022. Nah, jadi sebenarnya ini guys yang ingin gue sampaikan ya. Nah, kenapa ini penting ya? Jadi teman-teman yang udah tahu, yang udah lulus passing grade, terus perbanyak doanya semoga bisa diangkat di tahun ini. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena kita melihat kondisi anggaran dari Pemda-Pemda itu. Ya bisa jadi ya yang lulus passing grade 200 tapi Pemda hanya sanggup mengalokasikan 150. Nah, itu yang jadi problemnya. Yang jadi PR buat pemerintah dan Pemda, sedangkan di lapangan membutuhkan sosok guru yang benar-benar dibutuhkan, tapi karena anggarannya tidak kuat, nggak sampai, makanya tidak berani Pemda itu mengalokasikan sesuai dengan formasi passing grade. Ini tugasnya pemerintah juga meyakinkan bahwasanya guru ASN P3K ini sebenarnya digaji oleh siapa sih? Digaji oleh Pemda kah, atau pusat kah, atau patungan antara pusat dengan Pemda? Itu yang jadi problemnya. Kenapa sih Pemda nggak berani mengajukan kuota P3K secara besar-besaran? Ya takutnya nanti yang menghandle itu ya Pemda semua, nanti jadi berat anggaran belanja untuk pegawainya. Nah itu saja, semoga dapat memberikan insight baru atau wawasan mengenai seberapa jauh sih P3K ini perkembangannya. Ya, saya berusaha menampilkan data yang benar-benar valid ya. Nah, nanti untuk kalau ada tes-tes P3K atau PPG terutama di seleksi geografi, saya akan share di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.